kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa dalam rangka meningkatkan ubudiyah, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah solat maghrib secara berjamaah, seraya masih bisa membagi sedikit di antara waktu kita untuk duduk sejenak di majlis ini, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada di kalangan umatku yang berkumpul di sebuah majlis di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, maka Allah turunkan di dalam hatinya ketenangan, Allah berikan mereka rahmat keberkahan, begitu juga dengan Allah angkat derajat mereka sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada informasi di antara guru-guru kita yang mengadakan sebuah majelis ilmu, ketika ada waktu di antara kelapangan di dalam kehidupan kita, seraya mahal meningkatkan keilmuan ataupun keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat nantinya fi yaumin, kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita akan membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana derajatnya adalah muttafaqun alaih, disepakati oleh dua ulama hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka ketika ada di penghujung daripada hadis itu tertulis muttafaqun alaih, berarti 100% derajat daripada hadis itu adalah sahih, karena ada di dalamnya Imam Al-Bukhari, dikuatkan lagi oleh Imam Muslim itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mana hadis ini diceritakan oleh salah seorang sahabat, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, sedangkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Abdullah bin Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu di antara dua kuburan. Berarti tempat itu bukan sebuah pemakaman. Kalau pemakaman otomatis kuburannya banyak. Tapi di dalam hadis ini diceritakan oleh sahabat Rasulullah hanya ada dua kuburan. Yamur bainal qabarain, Nabi berlalu di antara dua kuburan ini. Maka ketika itu Nabi berhenti langkahnya, beliau terdiam menyaksikan apa yang dialami oleh penghuni daripada kuburan yang dua ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahuma la yu'adzibani fi kabir. Sesungguhnya dua orang ini, disampaikan oleh Nabi, kebetulan ketika itu Nabi tidak sendiri yang berlalu itu. Ada di antara para sahabat yang mengikuti daripada Rasulullah. Bukan hanya satu dua orang sahabat yang mengikuti beliau, tapi banyak. Maka apa? Sesungguhnya saudara kita yang dua ini, kata Rasulullah, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti status daripada kuburan itu adalah muslim. Juga mendoakannya. Otomatis status kuburan itu adalah orang yang beragama Islam, muslim dia. Maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dua daripada saudara kita ini yang telah dimakamkan sedang mendapatkan azab yang luar biasa dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedang dibanting oleh malaikat itu, sedang disiksa oleh malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mengetahui hal yang sedemikian? Karena Rasulullah itu diberikan mukjizat, Bapak Ibu, diberikan mukjizat yang tidak bisa dirasakan oleh manusia yang lain.
Itu yang dinamakan dengan mukjizat. Dan mukjizat itu tarafnya adalah nabi dan rasul. Di bawah daripada nabi dan kebaikan itu. Ketika ada di antara saudara kita mungkin ada kelebihan tersendiri, maka diberikan Allah berupa karamah. Karamah itu kan kemuliaan, keistimewaan tersendiri yang tidak dialami oleh. Bukan berarti hanya Rasulullah saja yang mengetahui kondisi dan keadaan manusia, hewan ataupun binatang. Pernah diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, yang mana hadis ini sesungguhnya manusia yang disiksa di alam kubur itu, hewan-hewan dapat mendengarkan, apakah dia kambing ataupun hewan-hewan yang lainnya, dikarenakan hewan itu tidak ada kelanjutan daripada kehidupannya. Ketika sudah mati, ya sudah, sampai situ jatah hidupnya itu. Manusia dan jin saja yang ada kehidupan yang berkelanjutan. Hewan, tumbuh-tumbuhan ketika mereka sudah mati tidak ada berkelanjutan. Ada kehidupan alam barzakh, ada kehidupan akhirat, ada dimasukkan ke dalam surga dan neraka, tidak. Ini kehidupan seperti itu. Jin dan juga manusia. Yang pertama adalah alam rahim. Jin itu juga ada alam rahim. Mereka menikah. Persis seperti kehidupan manusia, itu alam jin, tapi jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan manusia. Penyebabnya apa? Penyebabnya dikarenakan jin itu jatah hidupnya lebih lama daripada manusia. Jin itu ada yang berumur 7. Terkadang guru-guru kita meruqyah seseorang yang kerasukan, beliau bercerita kehidupannya ataupun umurnya itu sudah berlalu 400 tahun. Apa betul seperti demikian? Iya. Karena kehidupan jin itu lebih lama dan juga jumlahnya lebih banyak. Maka ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang lebih mendahulukan kalimat jin daripada manusia ketika disandingkan dua makhluk ini. Salah satu contoh kita lihat di dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Bukan berarti tidak ada maksud dan tujuan kenapa didahulukan kalimat jin. Katakan bahwasanya jin itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan manusia, dan lebih banyak jumlahnya dimasukkan ke dalam api neraka dibandingkan manusia. Begitu juga dengan ayat yang lainnya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Banyak sekali jumlahnya yang dimasukkan ke dalam api neraka antara jin dengan manusia. Berarti kembali lagi didahulukan makhluk jin daripada makhluk manusia, karena jin itu sangat sedikit yang beriman. Majelis di rumah Allah, begitu juga dengan masjid-masjid itu ada banyak jin di situ. Tapi jinnya yang berstatus muslim, yang beragama Islam. Karena Rasulullah itu ketika beliau diutus bukan hanya untuk manusia saja. Terkadang beliau itu berdakwah kepada para jin. Ada yang dinamakan dengan masjid jin itu. Ada di Saudi Arabia, yang mana tempat itu Nabi berdakwah kepada makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh para sahabat ketika itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hewan-hewan itu mendengarkan. Maka tidak sedikit terkadang setelah kita makamkan itu jenazah, kita tinggalkan. Ternyata ada ayam yang mungkin mencari makan, mungkin ada cacing segala macam yang bisa ia makan dikarenakan bekas kuburan, bekas galiannya. Langsung terlari dia, berlari terbirit-birit seperti itu. Itu menandakan bahwasanya hewan-hewan seperti halnya yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, mereka dapat mendengar yang luar biasa di alam kubur. Otomatis ada azab yang lebih dahsyat nantinya ketika hari kiamat.
Tapi ketika si fulan ini tidak merasakan ajab sama sekali di alam kubur, maka beliau itu sudah disediakan tempat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli ibadah, pernah diceritakan seorang ulama-ulama ataupun seorang syekh di Syria, ada seseorang ketika beliau itu dimasukkan ke alam kubur, orang yang memasukkan itu melihat setelah ia letakkan ada beberapa malaikat yang membawa daripada si mayit itu. Beliau langsung keluar dari tempat penguburan itu, menceritakan kepada orang lain. Luar biasa, ketika diletakkan itu si mayit ternyata sudah disambut oleh malaikat. Apa yang menyebabkan seperti itu? Setelah ditelusuri ternyata si fulan itu selalu berada di majelis ilmu, langsung disambut oleh malaikat dengan sambutan yang luar biasa. Maka apa kata Rasulullah kepada ahli ibadah? Naumatal arus, tidurlah kamu di sini, kata Allah kepada orang yang baru dikuburkan. Wahai fulan, tidurlah kamu di alam barzakh ini seperti halnya tidurnya pengantin itu, tidurnya orang yang baru nikah. Ada Bapak-Ibu, kalau kita perhatikan tidurnya orang yang itu 24 jam malam terus, itu baru saja tertidur dengan pasangannya ternyata sudah azan di masjid. Itu apa perasaan dia? Kok cepat betul azan subuh ini? Itu perasaan orang yang baru menikah, itu pengennya malam terus. Maka tidak dianjurkan oleh ulama-ulama kita yang tidak kuat keimanannya menikah dalam kondisi berpuasa Ramadan tuh. Takut terkena kafarah dia karena selalu berkurung terus tuh. Maka diibaratkan oleh Rasulullah SAW, ahli ibadah ketika dimakamkan dia baru saja ditinggalkan oleh keluarganya ternyata sudah terjadi hari kiamat. Kok sebentar betul ya kehidupan di alam barzakh ini? Itu terkhusus bagi ahli ibadah, kebalikan daripada ahli maksiat. Apa kata Rasulullah SAW? Baru 1 hari kita rasakan di dunia, beliau itu sudah merasakan 100 tahun di alam barzakh. Itu lama betul terjadinya hari kiamat, padahal beliau itu sedang disiksa. Ia lakukan ketika hidup di dunia. Maka ketika itu Nabi terhenti, innahuma la yu'adzibani fi kabir, sesungguhnya kata Rasulullah sedang disiksa oleh malaikat, itu sedang disiksa oleh malaikat. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, al-baul, satu di antara 2 kuburan ini tidak memperhatikan bekas daripada, karena tujuan daripada hukum yang pertama ditujukan oleh Rasulullah kepada kaum laki-laki yang doyan kencing berdiri. Bapak Ibu, itu tidak menghabiskan kotoran secara keseluruhan, itu masih tersimpan di belakang kita daripada air kencing. Ketika ada seorang bapak kencing berdiri dia, kemudian ia tutup sampai mengenai celana dalamnya. Wajar solatnya tidak diterima oleh Allah. Diperlihatkan oleh malaikat, ya fulan, kamu seperti ini meninggalkan solat maghrib pada hari Ahad. Apa kata si fulan? Ya malaikat, kalau tak salah saya solat di Masjid As-Sakinah, kata dia. Tapi di dalam catatanku tidak, kata malaikat. Kenapa? Dikarenakan najisnya tidak ia bersihkan, bekas daripada air kencingnya. Maka di hadis yang lain, tanajjahu, maka bersihkanlah, istinjaklah kalian daripada bekas air kencing kalian. Di alam barzakh adalah orang yang, maka ada tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Duduk tuh. Maka ini sering kita sampaikan selaku pengurus masjid, Bapak Ibu, ketika mungkin ada kamar mandi yang hendak dibangun, ya, yang hendak dibangun bukan berarti yang sudah selesai. Tidak payah, tak payah disediakan tempat kencing dalam kondisi berdiri itu. Tak payah itu. Seharusnya disediakan tempat kencing dalam kondisi jongkok. Itu kan kita ikut memfasilitasi mereka agar kencing berdiri itu.
Ini sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam agama Islam, karena sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah tuh. Siksaan yang paling banyak diberikan kepada orang yang tidak memperhatikan bekas air kencingnya tuh. Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika buang air kecil? Suatu ketika beliau itu hendak buang air kecil. Kemudian ia membawa perisai ataupun tameng yang terbuat dari kulit. Perisai itu kan agak sedikit panjang. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu dalam kondisi padang pasir dan tidak ada sungai ataupun mungkin parit itu. Kalau di Indonesia kan banyak sungai. Kemudian ada kamar mandi. Ketika itu tidak ada kamar mandi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ia bawa perisainya, ia tutupkan dirinya. Kemudian ia buang air kecil, terlihatlah orang ilaiha yabulu kama Muhammad itu, kata orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Yahudi. Coba kalian perhatikan itu. Beliau itu karena ketika itu laki-laki mereka melihat Rasulullah itu kencing dalam kondisi jongkok, maka diejek oleh orang Yahudi itu. Ketika itu Nabi mendengarkan apa yang diomongkan oleh orang-orang Yahudi ini, maka orang Yahudi itu, sesungguhnya yang lebih afdal ketika buang air kecil seperti halnya yang aku lakukan, kata Rasulullah. Ya jelis, bukan berarti duduk ya. Kalau duduk kencing itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minal baul, tidak menutup, perhatikan bekas air kencingnya, harus menutup diri. Itu kita fasilitas itu tidak tahu kebijakan dari mana. Apakah mungkin mereka itu terinspirasi yang ada di fasilitas umum seperti halnya bandara, kemudian karena mungkin waktunya dalam kondisi jongkok, yang lainnya berdiri itu. Kondisi seperti itu, kondisi berdiri suatu saat hendak menunaikan ibadah sholatnya, itu kebanyakan ini kepada bapak-bapak yang mungkin rumai dengan Bukit Tinggi itu. Ya, kemudian di depan mobil, ngapain ini orang? Ternyata buang air kecil ya, entah dibersihkan atau tidak. Harinya subuh ia sholat tanpa istinja, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Tidak, karena masih berstatus bernajis, tidak suci dari najis ataupun hadas. Itu syarat sahnya sholat. Nah, kalau tidak suci otomatis sholatnya tidak diterima, terhitung orang yang meninggalkan ibadah sholat. Kemudian kuburan yang kedua, kata Rasulullah SAW, yamshi bin namimah, yang mana kerjaannya selalu mengadu domba, menggorogoti sebuah perkumpulan dari dalam tuh. Itu yang kita alami Bapak Ibu, itu yang kita alami pada saat ini, terkhusus di Indonesia tuh. Digorogoti dia, dibenturkan antara pemahaman yang pertama dengan pemahaman yang kedua. Bermasalah di dalam pemahaman. Kalau kita ormas-ormas yang sudah dibubarkan, tidak
tidak Pancasilais, padahal ketika ditanya mereka hafal tentang apa namanya asal muasal terjadinya sila yang kelima, yang pertama sampai yang kelima itu. Kita sudah perhatikan kondisi-kondisi pada saat ini di Indonesia, di media-media luar biasa, ketawa orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam itu, ya. Ada dua, ya, ada dua ormas besar di Indonesia, walaupun Muhammadiyah itu tinggal menunggu giliran. Yang dua ini saling bentrok satu sama lain. Bawah-bawahnya itu sudah saling bentrok satu daerah satu. Ya. Ini masjid untuk Allah Sallallahu Alaihi Wasallam haram hukum namanya salatnya kan itu wajib dibaca. Yang kedua ini kondisi salat jamak qasar, ya, zuhur dengan jamaah baru tapi kalau pelaksanaan sholatnya sama, siapa imam sholat zuhur? Oh si fulan, si fulan, ya sudah kita seperti itu Bapak Ibu, wajib hukumnya kita tarik imam. Ya, terkhusus kenapa kita harus batalkan mereka? Karena ada mereka apa namanya, kata Rasulullah